Khair sahabat ukhuwah Islamiyah, sebelum Ana bahas apa yang harus kita lakukan ya saat cinta itu datang sebelum waktunya. Kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi cinta itu gitu ya. Kan kita sering mendengarkan kata cinta, cinta ya, tapi kita udah tahu nggak apa sih sebenarnya definisi cinta itu? Nah, kalau kata dari Al-Baydawi bahwasanya cinta adalah keinginan untuk taat. Taat kepada siapa? Jelas kepada yang dicintainya. Kalau kita berkata bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka yang harus kita lakukan untuk merealisasikan cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya, maka kita harus taat terhadap apa yang menjadi aturannya. Dan yang menjadi salah satu dari aturannya adalah untuk tidak mengobrol cinta ya. Tidak melakukan zina, baik itu zina hati, zina mata, dan zina yang lainnya. Maka di sini pentingnya teman-teman, kita harus benar-benar menjaga diri agar terhindar dari yang namanya cinta sebelum waktunya. Lalu ketika kita sudah cinta terhadap seseorang ya, apakah kita salah gitu ya? Salahkah jika aku mencintainya gitu ya misalnya? Salahkah jika aku mencinta gitu ya? Ya suatu hari nih teman-teman, ada seorang remaja muslimah yang menangis terseduh-seduh. Dalam kisahnya dia bertanya, salahkah jika memiliki rasa cinta dan suka pada si dia? Ada pula tipe yang diam aja memendam rasa gitu. Segala rupa gelombangnya tersimpan rapi di dalam jiwa. Kadang senyum-senyum sendiri gitu. Tak jarang pula menitikkan air mata dalam kesendiriannya itu. Wah, namanya cinta apakah serumit itu? Wah. Ada juga yang masak bodoh ya, gaspol rem tanpa rem, menghambur-hamburkan cinta tanpa bandrol sedikit pun. Ya kayak diobral besar-besaran ya pokoknya. Asal happy, keren, dapat gandengan, hayu aja deh gitu. Apakah memang demikian harusnya remaja mengekspresikan cinta? Ya, teman-teman, sahabat ukhuwah Islamiyah, rasa cinta itu pasti ada ya. Bohong kalau ada yang bilang gak pernah merasakan si cinta itu datang menyambanginya. Ya meskipun tipis, desiran rasa itu pasti teraba. Hanya saja kembali kepada empunya, kepada yang punya hati, kita sendiri ya. Mau melayani atau cukup disenyumin aja, itu pilihan kita. Ya bahasa lainnya nih, perasaan cinta adalah fitrah, alami gitu ya. Dia merupakan salah satu potensi yang Allah berikan demi kelangsungan hidup manusia. Perlu dicatat ya, bahwasanya cinta itu diberikan Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Wah, kalau gitu nggak salah dong mengekspresikan cinta secara kan demi kelangsungan hidup. Aku mah nggak bisa hidup tanpa dia. So, kudu banget deh kami bareng-bareng merawat dan menjaga cinta ini. Gak gitu juga ya, sahabat. Ya, maksudnya untuk menjaga kelangsungan hidup itu nggak gitu juga ya. Tentu hubungan yang orang-orang di luar sana jalanin tanpa status ya, tanpa tertulis di buku nikah ya, itu namanya bukan untuk menjaga kehidupan, tapi membinasakan kehidupan. Ya kalau kita baca berita ya, banyak banget aktivis pacaran yang hilang nyawa gara-gara kekasihnya sendiri. Wah serem banget kan ya. Nah lalu bagaimana sih maksudnya ya?
Jadi gini nih teman-teman, sebagai remaja muslim kita kudu kembali ke Islam. Coba deh kita mulai bolak-balikan buka tutorial yang sudah Allah berikan untuk menjalani kehidupan ini. Semua persoalan yang kita hadapi ada solusinya dalam tutorial yang ada. Yaps, tentu tutorial tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentunya remaja keren nggak perlu alergi ya dengan dua tutorial ini, agar hidup kita tidak dipenuhi dengan kehaluan yang akut ya. Karena tujuan Allah dalam menciptakan cinta adalah agar manusia itu tetap eksis di muka bumi ini hingga waktu yang ditentukan. Tentunya eksis di sini yang dimaksud adalah adanya kelahiran manusia baru di muka bumi. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa cinta sekaligus tata cara pemenuhannya agar tujuan adanya cinta itu tercapai gitu. Ya, betul sekali ya, cinta dalam pandangan Islam itu hanya boleh diekspresikan dalam ikatan pernikahan. Sehingga kesucian manusia tetap terjaga, kemudian lahirlah manusia baru yang bertakwa. Masya Allah ya. Jadi teman-teman gak salah kok ya jika kita punya rasa cinta, pertanda kita itu manusia yang normal ya. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya rasa cinta, melainkan bagaimana cara kita mensikapinya, mau memuliakannya atau menghinakannya. Inilah amalan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika cinta itu menyapa ya, kita nggak perlu panik. Khair, saya lanjut ya. Ketika cinta itu menyapa, kita tidak perlu panik. Kita ingat bahwasanya rasa ini adalah bagian dari fitrah dari Allah. Dan hal yang harus kita lakukan adalah bertanya nih pada diri sendiri. Sudah siapkah kita melabuhkan cinta ini? Siap itu berarti menikah loh ya, bukan pacaran. Nah, kalau ternyata belum siap ke pelaminan dengan berbagai alasan, maka sebaliknya, ambil keputusan. Hilangkan rasa itu dan jangan kita biarkan tumbuh liar yang tak beraturan. Emangnya bisa? Ya, tentunya bisa dong. Jadi, teman-teman ukhuwah Islamiyah ya. Ada beberapa hal di sini saya rangkum menjadi 4 hal yang harus kita lakukan ketika cinta itu datang sebelum waktunya. Yang pertama adalah hindari interaksi yang intens. Kenapa? Karena rasa itu ya muncul karena adanya interaksi yang intens, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, online maupun offline. Ya, coba kita ingat-ingat interaksi apa aja yang sudah pernah terjadi ya, fix sudahi, meskipun sekadar saling tanya kabar setiap pagi ataupun sekedar mengingatkan makan 3 kali sehari ya. Udah kayak minum obat aja ya, 3 kali sehari. Nah, apapun itu bentuknya, teman-teman, tutup rapat semua celah sekecil apapun. Oke, siap ya sampai sini? Insya Allah teman-teman di sini saya yakin siap ya. Yang kedua, hapus semua akun si dia ya dari jangkauan rumah maya kita. Ya, kita harus tega ya menghapus semua akun-akun si dia atau si doi yang diam-diam kita cintai ya dari jangkauan rumah maya kita. Berhenti kepoin segala aktivitasnya, baik dia ataupun kita ya, nggak akan mati hanya karena nggak saling follow, like maupun komen. Wah, percaya deh. Dan yang ketiga nih teman-teman, hempaskan semua kenangan tentang dia.
Ya, baik itu segala rupa pemberiannya, buang aja. Maupun itu pensil, penghapus ya. Jika itu mengusik ingatan dan membangkitkan kenangan, jangan ragu untuk membinasakannya. Wih, kejem banget. Enggak ya. Ini bukan kejem, tapi belajar berprinsip demi saling menjaga kesucian dan kehormatan. Ya, kita jalani aja. Ujungnya kita akan merasakan bahagia yang tak terkira. Nggak percaya lagi? Coba teman-teman buktikan. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang keempat ya, bahwa sibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Ya, daripada halu dari hari ke hari, mikirin dia yang belum pasti ya. Mending kita datang nih ke majelis ilmu. Kan sekarang sudah new normal ya. Majelis ilmu itu sudah dibuka kembali, sudah bisa face to face, nggak via online lagi ya. Alhamdulillah. Semoga COVID ini segera bener-bener reda ya. Bener-bener normal ya. Amin. Nah, itu ke majelis ilmu nih teman-teman. Manfaatnya itu banyak banget. Bisa nambah booster kamu ya dalam menggenggam cita menjadi singlila hingga sah. Masya Allah. Terhormat, mulia, bahagia dunia sampai surga. Yakin nih gak mau? Nah, kalau mau kudu nurut ya dengan syarat dan ketentuan yang sudah Allah berikan untuk kita. Siap ya teman-teman? Insya Allah siap. Dan yang harus teman-teman miliki adalah cinta yang hakiki. Ya benar adanya bahwa cinta menjadikan hidup itu lebih berwarna. Debaran demi debarannya mampu memberikan efek bahagia. Ya enggak nih, ngaku aja deh. Hari demi hari menjadi sangat indah bagai taman yang bertaburan bunga dan semerbak wanginya yang mengudara. Indah lah pokoknya kalau bercerita tentang cinta itu ya. Tapi teman-teman jangan lupa nih, hidup kita sejatinya bukan sekedar di dunia. Justru dunia ini hanyalah persinggahan saja ya, hanya sementara. Sebab itu merugi rasanya jika hanya mengejar bahagia di dunia yang fana. Ya sebagai seorang muslimah kita patut bersyukur ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk mereguk bahagia yang hakiki, yakni bahagia di dunia hingga ke surga. Ya, kita punya kesempatan untuk itu. Bagaimana caranya? Tentunya jadikan semua amalan kita di dunia memiliki nilai untuk bekal kita mengarungi kehidupan yang kekal abadi. Dalam hal ini termasuk persoalan tentang cinta. Teman-teman, cinta adalah rasa. Rasa ini yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ya kan? Memilih melakukan pacaran, menikah, atau mengalihkan perasaan hingga sampai waktunya telah siap. Semua ini adalah apa? Amal ya. Dan amal inilah yang akan menentukan posisi kita kelak di akhirat, bahagia atau sengsara. Karenanya teman-teman jangan salah dalam mencinta. Ukirlah cinta hakiki agar kita memperoleh ridho ilahi. Apa sih yang paling membahagiakan bagi seorang hamba kecuali ridho dari Robnya? Gak ada ya, sungguh inilah puncak kebahagiaan tertinggi untuk kita, yakni mendapat ridhonya Allah. So, senikmat apapun cinta yang kita rasa ya, terutama cinta yang belum halal, sebahagia apapun kita menjalani asmara dengan si dia, sekompak apapun kita dengannya, sejujur apapun dan sesetia apa kita dengan dirinya, semua itu adalah nol besar jika Allah tidak ridho. Ngerasa rugi gak sih? Rugi banget ya tentunya. Udah capek-capek jaim, ngeluarin modal, ngabisin kuota internet ya. Dapatnya dosa. Yakin nih mau masih ngelanjutin?
Teman-teman, cinta itu melindungi, menjaga dari mara bahaya. Jika betul cinta harusnya menjaga, bukan justru merusaknya dengan jalan pacaran, ya. Cinta yang hakiki selayaknya membentengi diri dari panasnya siksa neraka dan menghantarkan pada nikmatnya surga. Bukan cinta namanya jika justru menjerumuskan dalam perbuatan dosa, ya. Mendekatkan pada pedihnya siksa neraka. Yuk bangun, jangan kebanyakan ngelamun ya. Nyata berbuat maksiat itu namanya nafsu. Lebih baik sudahi demi mengejar cinta hakiki, yakni cinta kepada ilahi Robbi, juga cinta kepada baginda Nabi. Yaps, sudahi atau nikahi. Dua itu saja yang menjadi bukti cinta hakiki. Menyulamnya memang butuh kesabaran tingkat tinggi, tetapi akan sangat indah pada kemudian hari. Insya Allah ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa terjaga dari cinta sebelum waktunya. Insya Allah, teruslah berproses memperbaiki diri, karena jodoh itu cerminan diri. Ya, cukup itu sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ya, monggo. Insya Allah saya akan jawab. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.